dalam waktu 2 hari, dan ini intensitas serangan masih terus berlanjut. Kalau kita melihat memang dari berbagai analisis di Israel, serangan ini dilakukan memang demi kepentingan Netanyahu, kepentingan politik dia untuk menekan pejuang atau Hamdi menerima syarat-syarat yang tidak masuk akal. Sejatinya serangan yang dilakukan oleh penjajah ke Gaza itu tidak mengejutkan sebenarnya, dan ini sangat dekat dengan kepentingan politiknya Netanyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Surya dan Pizarro dalam Bedah Gaza Media di channel Muhammad Hussein Gaza. Nah, kali ini langsung aja kita ngebahas tentang penolakan atau demonstrasi yang terjadi di Israel terhadap aksi sabotase gencatan senjata sabotase gencatan senjata terhadap Gaza ya. Jadi ini berita yang kita publish baru-baru ini di Gaza Media, di gazamedia.net. Judulnya adalah Bekas Sandra Israel Tolak Genosida Terbaru Netanyahu ke Gaza. Bekas Sandra Israel tolak genosida terbaru Netanyahu ke Gaza. Setelah serangan udara dilanjutkan di Gaza, sekelompok sandra yang baru dibebaskan menggelar protes besar-besaran memohon kepada pemerintah Israel untuk tidak meninggalkan rekan-rekan mereka yang masih ditahan di dalam Gaza. Ini adalah protes yang dilakukan oleh para orang-orang Israel yang sempat disandra di Gaza selama 15 bulan nih, ya. Dan kita di sini fotonya bisa tampilkan adalah sandra dari kiri ke kanan, Afifa Siegel, Kit Siegel, Yarden Bibas, Lair Horn, Yochafat Lifsik, dan Sasa Trufanov, yang mereka semuanya telah dibebaskan oleh para pejuang Gaza sebagai konsekuensi dari perjanjian dengan dengan Israel. Tapi secara sepihak pada tanggal 18 kemarin ya, Israel secara mengejutkan kembali menyegempur Gaza secara brutal ya, mulai dari Gaza Utara sampai Selatan dengan tujuan katanya ingin menghancurkan atau untuk menekan Hamas agar membebaskan semua sandra. Tetapi ternyata yang melakukan protes bukan cuma orang Gaza dan dunia internasional, tapi juga orang-orang Israel sendiri, terutama bekas sandra Israel yang mereka merasakan bagaimana gempuran itu benar-benar membuat mereka ya tersiksa, orang-orang Israel sendiri. Dari sini mereka mengingatkan bahwa aktivitas militer Israel dapat membahayakan nyawa para sandra yang masih ada dalam penahanan di Gaza. Sasa Trufanov, Yarden Bibas, Lair Horn, dan Kit Siegel dibebaskan dalam gencatan senjata terbaru pada periode dari Januari Februari ya. Mereka hadir pada Selasa malam kemarin di alun-alun Sandra di Tel Aviv. Mereka menyampaikan permohonan mendalam agar sandra yang masih tertahan segera dibebaskan. Beberapa di antara mereka adalah teman-teman yang mereka kenal selama penahanan yang tertinggal saat mereka dibebaskan. Yochafat Lifsik, mantan sandra yang dibebaskan pada ini sebenarnya November 2023 bisa. Apa Oktober, disebutkan dibebaskan Oktober 2023. Ini seorang lansia perempuan. Iya, itu Oktober. Itu Oktober ya? Sebelum kan November ada lansia yang diprioritaskan untuk dibebaskan. Oh iya benar. Ini adalah sandra pertama yang dibebaskan sebelumnya, sebelum ada kesepakatan ya. Yang ini dibebaskan oleh para pejuang Gaza dengan alasan kemanusiaan. Jadi tanpa ada pertukaran. Yang lucunya setelah dia keluar dari Gaza, dia ngomong kepada pers bahwa para pejuang itu orang-orang baik ya, memperlakukan dengan baik. Tapi Pis, ini gimana Pis? Kita ngeliat bahwa ternyata yang melakukan protes dan merasa ketar-ketir, merasa risau dengan serangan Netanyahu, warganya sendiri ya Pis. Gimana nih Pis? Iya, sekarang ini lagi ada gelombang kecemasan dan kekhawatiran di internal Israel. Ini emang jarang di blow up ya, kalau di media-media di tanah air ya, ataupun di media-media internasional lainnya, terkait gelombang demonstrasi para warga dan juga khususnya mantan sandra Israel yang mereka menolak adanya genosida jilid baru yang dilakukan oleh Netanyahu. Dan ini kalau kita lihat ini udah serempak nih dari mulai hari Selasa kemarin ya, pasca serangan yang dilakukan oleh penjajah ya, sampai kemudian nanti lanjut sampai hari ini. Ini demonstrasi terus bergelombang terjadi di Israel. Mereka tidak mau ada genosida baru karena ini semakin menyulitkan mereka, semakin menyulitkan Israel juga secara ekonomi, keamanan. Karena kan pasti kan ada balasan nanti dari pihak pejuang Gaza ya, faksi perlawanan di Gaza. Yang artinya ini
ketidakstabilan, kemudian situasi ekonomi, ya, ini akan semakin terus memburuk. Dan gelombang orang-orang Israel yang akan pergi ke luar negeri, depresi akan meningkat. Ya, kayak gitu. Karena apa? Ini beda nih, ini genosidanya terjadi setelah gencatan senjata yang sudah berlangsung panjang, setelah kesepakatan. Ya, berbeda dengan genosida jilid pertama yang itu kan terjadi sebagai respon operasi Tufan Al-Aqsa. Ya. Dan ini agak mengkhawatirkan mereka, apalagi para sandera masih banyak yang berada di jalur Gaza. Dan Menteri Pertahanannya Israel ya, mantan ya, itu Yoav Galan aja udah bilang, serangan kembali ke jalur Gaza itu sama saja membunuh warga Israel yang masih disandra oleh kelompok pejuang. Ya, makanya ini menarik. Ini para update ya bagi para pemirsa. Ini terjadi demonstrasi dari para bekas sandera yang ditahan oleh Hamas. Ya, tadinya kita berpikir mungkin mereka menyetujui ya genosida terbaru Gaza, balas dendam kan, karena mereka udah disandra lebih dari 1 tahun kan, ada yang 400 hari, ada yang mendekati 450 hari ya. Jumlahnya itu sangat tinggi ya, artinya melebihi dari 1 tahun gitu. Tapi ternyata mereka tuh bergandengan tangan bersama, mereka menggelar aksi bersama, berkumpul di alun-alun sandera ya. Jadi di Israel itu ada alun-alun sandera ya. Yang biasa itu juga sebagai tempat nobar, ya, tempat nonton bareng warga Israel untuk pembebasan sandera. Nah, jadi ini yang kalau kita lihat ini situasinya sangat menarik karena, dan kalau kita lihat ini bervariasi nih. Ada yang lansia, ada yang keturunan Rusia, ya, ada yang kemudian yang keluarga bebas ya, yang kita mengetahui 2 orang anaknya itu juga gugur ya, tewas bersama istrinya. Yang Israel kemudian menuduh ini dibunuh oleh pejuang, tetapi keluarga bebas sendiri membantah dan balik menuding Netanyahu untuk tidak mempolitisasi tewasnya keluarga bebas dalam sandera sebagai alat untuk campaign militer dia. Kayak gitu Surya. Dan ini update rekan-rekan semuanya bahwa keluarga sandera udah, kok tadi itu bekas sandera ya. Ini kita mendapatkan breaking bahwa keluarga sandera Israel menegaskan serangan terbaru ke Gaza membuka gerbang neraka bagi mereka. Yang artinya bagi sandera-sandera ya. Karena ini sekarang keluarga ini udah sangat khawatir sekali. Lagi gencatan senjata aja mereka khawatir ya tentang nasib anggota keluarga mereka di Gaza. Apalagi ini ada intensitas serangan besar yang sekarang jumlah korban jiwa dari genosida terbarunya Netanyahu ini sudah hampir 500 orang. Ya, ini kita doakan ya saudara-saudara kita yang meninggal ini mendapatkan tempat terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 hari ya. Iya, dalam waktu 2 hari, dan ini intensitas serangan masih terus berlanjut. Dan kalau kita melihat memang dari berbagai analisis di Israel, serangan ini dilakukan memang demi kepentingan Netanyahu, kepentingan politik dia untuk menekan pejuang atau Hamdi menerima syarat-syarat yang tidak masuk akal. Ya, jadi ini menariknya Hamdi ini apa syarat yang paling nggak masuk akalnya, Bis? Mungkin ya pertama ya tidak ada jaminan pembebasan sandera equal dengan pertukaran tahanan. Itu satu. Kedua, tidak ada pembebasan sandera keseluruhannya loh, ini bukan 1-2 orang, itu kemudian imbalan bagi dicabutnya blokade dan penarikan tentara penjajah. Penghentian perang juga ya. Jadi Netanyahu pengen walaupun sandera udah bebas semua, dia pengen terus melanjutkan perang gitu untuk masukkan Gaza ya. Ini kemungkinan juga karena kan sebagian sandera udah keluar nih, Sur. Ini yang jadi kartunya Netanyahu untuk melakukan serangan. Toh ya bahasanya nggak rugi-rugi amat gitu. Setengah sandera itu udah dia dapatkan. Dan dia kan nggak mikir ya, yang penting ya dia punya kredit, dia pernah membebaskan sandera, walaupun kita mengetahui jumlah yang tewas akibat serangan dari penjajah itu lebih besar dari yang dibebaskan. Jadi yang dia sandera Israel sendiri yang dia tewaskan tuh lebih banyak daripada yang dia bebaskan ya. Nah, sementara ini agak mungkin bisa dibilang cukup dilematis juga ya. Kalau tadi kan orang keluarga sandera Israel atau bekas sandera Israel itu merasa ketar-ketir lah ya dengan keadaan para teman-teman mereka yang masih disandra di dalam Gaza. Sementara warga Gaza sendiri nothing tulus nih, Bis. Mereka merasa tanpa beban ya, tanpa beban. Iya, karena ini bukan fenomena baru ya, walaupun ini sebenarnya sebuah tragedi yang sangat besar bagi warga Gaza. Tapi kan genosida ini bukan 1-2 kali dia alami. Kalau kita hitung dari perang Al-Furqan ya,
tahun 2008, peralihan 2009 ini kan juga genosida, walaupun jumlahnya tidak sebanyak ini. Iya. Terus nanti ada perang 2012, genosida 2014, itu kita jangan lupa itu juga bagian genosida. Itu bagian dari upaya penjajah untuk mengusir paksa para warga Gaza yang kalau kita ukur dalam ketentuan hukum internasional, ini udah bagian dari genosida ya. Baik itu mengusir secara keseluruhan maupun sebagian. Kayak gitu. Jadi bukan fenomena baru dan kayaknya ya itu tadi mereka udah nothing tulus. Mereka udah tanpa beban, mereka pun siap. Apalagi bulan suci Ramadan, Sur. Iya. Bulan suci Ramadan ya, di mana kesabaran, keimanan mereka memang diuji dan kemudian amal soleh mereka dilipat gandakan, yang bukan tidak mungkin mereka syahid. Ya. Wah, ini udah diuji kemarin-kemarin juga udah diuji terus ya. Iya. Berat, Masya Allah. Dan ini di bulan suci Ramadan. Dan menariknya, ini kecaman udah mengalir dari negara-negara barat. Netherlands melakukan kecaman, UK, walaupun mereka juga sebenarnya memiliki hubungan dengan Netanyahu, Sur, ya. Karena ini tadinya di bulan suci Ramadan. Dan ini agak polanya agak bergeser, Sur. Karena biasanya di 10 hari terakhir nih. Kalau ini sih memang mendekati ya. Ini mendekati 10 hari terakhir ya. Ya bisa kita bilang which is itu sama aja gitu. Dan berkali-kali kita dalam podcast sudah mengatakan bahwa pola habisi Gaza di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, ini memang menjadi salah satu pola ya atau pattern yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa Palestina, mau di tepi barat, mau di Masjid Al-Aqsa ya, ataupun di jalur Gaza. Tapi anehnya gini ya, sekarang kan keputusan Israel itu untuk kembali menyerang Gaza ya, Netanyahu itu didukung sama koalisi sayap kanan ya. Ben Gvir yang tadinya mengundurkan diri dari parlemen, sekarang balik lagi dan diterima dengan senang hati ya. Tapi tetap aja dia kayaknya bakal kelihatan ini, dia masih sampai sekarang masih belum bisa merekrut tentara cadangan dari kalangan sayap kanan juga. Dari ini juga sebenarnya jadi isu juga, Sur. Tentara cadangan apa dia mau nih? Karena ini kalau dia ground attack, ini mengulangi Graveyard Jilid 2 nih. Jadi ada genosida Jilid 2, ada Graveyard Jilid 2. Di mana para tentara penjajah itu bertumbangan. Apalagi kalau kita lihat sekarang yang kebanyakan bergerak itu reservis ya, tentara cadangan. Yang dia nggak punya pengalaman, pertama nggak punya pengalaman perang, kedua tidak dididik militer secara profesional, sebagaimana militer yang memang reguler ya. Yang biasa kayak gitu. Dan ini menjadi salah satu isu, Sur. Ini kecemasan juga terjadi di para internal tentara penjajah bahwa ini pilihan yang sebenarnya tidak mau dia lakukan ya untuk dicemplungin lagi ke wilayah ke medan peperangan, medan penjajahan. Apalagi rata-rata kan yang jadi tentara cadangan itu ada yang guru, ya ada yang kemudian pengangguran ya. Ya yang dikorbanin nyawanya ya demi mungkin nggak seberapa keuntungannya. Iya. Nah ini juga menjadi isu di serangan ini kan masih pakai fokusnya masih serangan udara ya. Serangan udara pakai jet tempur ya. Belum ada serangan darat ya masuk ke dalam. Iya. Apa lagi nih, Pis? Kalau dari Nah ini ada yang menarik, Sur. Ini kalau kita lihat ya para pemirsa, ini ada update dari Foreign Policy Magazine ya. Ini majalah terkenal sekali untuk isu internasional di Barat. Dia mengatakan ini Foreign Policy aja mengatakan bahwa dia mengutip salah seorang the former State Department negotiator Aaron David Miller. Jadi mantan negosiator, Sur. Negosiator Israel ya. Iya, ini Aaron David Miller yang mengatakan bahwa sejatinya serangan yang dilakukan oleh penjajah itu tidak ke Gaza itu tidak mengejutkan sebenarnya. Dan ini memang sangat dekat dengan kepentingan politiknya Netanyahu. Dan dia juga mengatakan bahwa Hamas will not be destroyed. Ya. Hamdi itu tidak akan mungkin bisa dihancurkan. Ya, apalagi kalau peperangan darat, kalau kita lihat dalam beberapa bulan belakangan, itu justru menjadi kuburan bagi tentara penjajah. Iya, kalau dia kembali masuk ke lewat darat ya, masuk ke dalam kota-kota Gaza. Dan kayaknya juga alasan Israel, ya nggak alasannya Netanyahu ya untuk kembali menyerang Gaza itu nggak sepenuhnya diterima warganya juga ya, terutama orang-orang yang masih berpikir logis lah, kayak media Israel Haaretz mengatakan Netanyahu berbohong, pelanggar gencatan senjata adalah Israel sendiri, bukan Hamdi itu. Betul, iya ini jadi penting ya. Kemarin kita juga udah bahas dengan Hussein ya, Ustadz Hussein Gaza, bahwa jangan mentah-mentah menerima informasi ya yang seakan-akan menyondutkan warga Gaza, ya pejuang Gaza, seolah-olah mereka melanggar gencatan, padahal yang melakukan pelanggaran gencatan justru penjajah gitu. Dan kita nggak usah ngomong di warga Arab atau warga Muslim lah, Sur. Ini demo di Amerika aja, ini Gedung Putih digeruduk sekarang.
ya oleh demonstran Amerika Serikat yang memprotes genosida terbaru di Gaza dan mendesak Trump untuk menghentikan military aid, ya, bantuan militer kepada penjajah Israel. Dan mereka bawa ini, bawa poster-poster, yang posternya itu menarik ya kata-katanya ya. Misalkan akhiri semua bantuan Amerika Serikat untuk Israel. Ya, bebaskan Palestina, lepaskan Mahmud Khalil. Ini juga dibawa nih. Mahmud Khalil ini seorang aktivis pro Palestina di Columbia University yang kemudian dia sekarang ditahan oleh Donald Trump untuk diekstradisi ya katanya. Iya, dengan tudingan ya dia radikal terkait dengan kelompok Hamdi dan lain sebagainya. Padahal dia mahasiswa baru lulus dari jurusan hubungan internasional di sana. Jadi ini anak yang memang gape lah sama isu-isu tentang kemanusiaan, tentang konflik, dan dia memang fokus hanya untuk mengangkat penderitaan bangsa Palestina dalam pidato-pidatonya selama ini. Dan kemudian juga ada salah satu poster yang dipertuliskan, bom Amerika Serikat membuat para dokter di Gaza terpaksa melakukan amputasi tanpa anestesi. Ya. Nah, ini di Gedung Putih, ya, digeruduk nih di Gedung Putih oleh masyarakat Amerika Serikat sendiri, yang pajak mereka pasti kan kemudian terkena imbasnya untuk disalurkan ke Israel. Israel ya. Oke, paling ada lagi sementara itu dulu Sementara itu dulu ya, karena ini kita update berita Gaza Media, kita nanti akan memberikan update lagi kepada para pemirsa perkembangan ya dalam 24 jam terakhir, bagaimana situasi di jalur Gaza dan respon kabar dari Israel sendiri ya terkait gelombang protes dan juga tekanan terhadap Netanyahu untuk menghentikan genosida. Oke, bagi viewer teman-teman sekalian, tetap pantengin dari gazamedia.net untuk berita-berita updates tentang Timur Tengah khususnya Gaza ya, dan juga subscribe dan like channel Muhammad Hussein Gaza untuk mengikuti program Bedah Gaza Media kurang lebih setiap Senin dan Kamis setiap pekannya. Ntar kalau bisa lebih banyak kita tambahin lagi deh durasinya. Oke, demikian Ane dan Pizarro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.